Kita belajar bagaimana mencerminkan karakter Tuhan. Tapi kita lihat dulu dari ayatnya di 1 Yohanes 2 ayat 6. Di sana dikatakan begini, sebab siapa yang berkata ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang saya garis bawahi kata wajib. Ia yang ada di dalam dia, artinya di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita harus wajib hidup sama seperti Kristus? Kok menjadi kewajiban kita harus menjadi sama seperti Kristus? Jawabannya adalah karena tujuan hidup manusia diciptakan oleh Allah, yaitu untuk berubah menjadi dewasa rohani menurut kerelaan kita, menurut free will kita, menjadi serupa dengan Allah kita. Ulangi ya, jawabannya adalah karena tujuan hidup manusia diciptakan adalah untuk berubah menjadi dewasa rohani menurut kerelaan kita, menurut free will-nya kita, menjadi serupa dengan Allah. Saya ambil contoh, misalkan saya ciptain mic ini. Dulu pernah saya sharing juga di sini, kalau masih ingat, tapi karena udah lama saya di review ulang. Contoh, saya ciptain mic ini, maka pasti ada tujuan dan fungsi kenapa saya ciptain mic ini. Setuju ya? Fungsinya untuk menjadi pengeras suara saya. Tapi kalau mic ini sudah tidak punya tujuan dan fungsi sesuai dengan tujuan yang saya tetapkan, dia udah nggak berfungsi, maka mic ini akan saya buang, aku pakai. Setuju? Kalau mic ini punya tujuannya sendiri, nggak sesuai dengan tujuan saya ciptain dia, maka mic ini juga akan saya nggak pakai. Mungkin dipakainya buat ganjal pintu, mungkin buat ngerendos, buat nyambel. Setuju ya? Nah, begitupun kita manusia diciptakannya oleh Tuhan. Siapa yang percaya kalau kita itu diciptakan sama Tuhan lewat orang tua kita? Amin. Maka pasti ada tujuan yang dari Tuhan dong buat kita. Setuju? Tapi apa yang terjadi? Seringkali dalam kehidupan kita, kita yang punya tujuan sendiri. Kita nggak ngikutin tujuannya Tuhan. Kita punya tujuan hidup kita sendiri. Walaupun itu nggak totally wrong, nggak sepenuhnya salah. Contoh, saya ingin melayani Tuhan, nggak salah. Saya ingin menjadi kaya, ya nggak salah. Saya ingin menjadi ternama, nggak salah. Tapi kurang tepat. Karena ternyata tujuan Tuhan buat manusia itu cuma satu. Cuma satu. Rahasia ini ada di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Di next slide-nya. Di Roma 8 ayat 29 juga dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus. Makanya Yesus sudah jadi teladan buat kita, supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, yaitu kita. Jadi tujuan Tuhan dari awal, dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, dan dibuka rahasia ini oleh Paulus di Roma 8 ayat 29 ini, cuma satu tujuan Tuhan ciptain manusia,
Tuhan tuh pengen manusia berubah menjadi serupa dengan Dia dengan free will-nya, bukan robot. Tuhan nggak ciptain kita seperti robot, enggak. Tuhan ciptain kita segambar dengan Dia, di mana kita bisa memilih sama seperti Tuhan. Dan Tuhan mau tuh kita berubah dengan kerelaan hati kita. Tuhan nggak mau kita berubah dengan paksaan, enggak. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan benar-benar mau kita itu pay attention to Him. Tuhan tuh mau kita benar-benar berpusat pada Dia, fokus hanya sama Dia. Sekarang bayangin, coba sekarang pikirin. Kita sekolah, kita kerja, bukan berarti itu salah, oh tidak. Tapi kalau hal itu yang menjadi tujuan utama hidup kita, maka ketika kita mau dipanggil Tuhan, kita baru ngerasain bahwa semuanya itu sia-sia. Setuju? Sia-sia semuanya. Kita kumpulin uang sebanyak mungkin. Waktu kita dipanggil Tuhan, uang paling kecil 50 perak aja nggak bisa kita bawa. Betul? Bukankah semuanya sia-sia? Nggak ada yang berarti. Yang berarti itu cuma satu di mata Tuhan, yaitu perubahan kita menjadi serupa dengan Dia. Itu baru berarti. Yang lain semuanya nggak berarti. Amin. Next slide-nya. Serupa di dalam bahasa aslinya di Kejadian 1 ayat 26 itu, bahasa Ibrani-nya itu demut, yang artinya kalau diartikan dalam bahasa sekarang itu dewasa rohani menuju keserupaan. Ya. Di 2 Korintus 3 ayat 18 juga dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi itu kewajiban. Ini salah satu brand lokal. Mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita berubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari ayat ini ada beberapa clue. Kita semua kalau mau belajar mencerminkan kemuliaan Tuhan atau mencerminkan karakter Tuhan, atau singkatnya mencerminkan Tuhan, ada beberapa faktor. Yang pertama, dengan muka yang tidak berselubung, artinya jangan ada topeng. Artinya hiduplah dengan integritas. Ini dan ini semua sama. Pola pikir, pola hati, pola tindak, pola bicara itu semua sama. Jangan berbeda-beda. Semua harus sama, inline, sesuai dengan firman, jangan sesuai dengan dunia. Semua harus sama. Jangan dengan muka terselubung. Itu pertama. Kedua, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Dari ayat ini kita tahu rahasia bahwa yang bisa merubah kita itu adalah Roh Kudus. Jadi kita harus belajar peka. Kita harus belajar ngikutin apa kata Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus itu sering menasehati kita berupa firman, berupa teguran. Kadang naluri kita juga dipakai untuk ngasih sinyal gitu ya. Macam-macam caranya Tuhan. Next berikutnya, slide berikutnya. Yang dirubah itu ada 3. Ya, berubah menjadi serupa dengan Tuhan itu ada 3 yang berubah: pola pikir, pola hati, dan pola tindak. Perubahan keserupaan itu hanya bisa terjadi dengan kuasa Roh Kudus melalui pengenalan Kristus. Nggak kenal, nggak mungkin kita bisa jadi serupa. Jadi kalau mau serupa, kita harus kenal dulu. Pengenalan Kristus lewat firman-Nya. 80%, 70-80% kita bisa kenal Kristus itu lewat firman-Nya. Sisanya itu lewat pengalaman pribadi kita masing-masing. Lewat firman-Nya yang kita hidupi, bukan yang kita ketahui. Kita
Kita bisa kenal Kristus itu lewat firman yang kita hidupi, bukan cuman yang kita ketahui. Beda ya. Yang kita praktekkan sehingga kita bisa mencerminkan Tuhan di setiap area. Sehingga karakter Allah itu terlihat dalam perilaku, perkataan, dan sikap kita sehari-hari. Dan yang harus dirubah adalah pola pikir, pola hati, pola tindak. Dunia kita menjadi serupa dengan kita ini sebelum berubah menjadi serupa dengan Tuhan, kita ini sudah punya pola pikir, pola hati, pola tindak dunia. Semua yang dunia ini yang kita punya sekarang ini harus dirubah menjadi serupa dengan Kristus. Pola pikir dunia kita harus berubah menjadi pola pikir Kristus. Kalau mau tahu pola pikir Kristus paling banyak itu di Matius 5, khotbah di bukit. Nah itu pola pikir Kristus semuanya. Pola hati dunia kita harus berubah menjadi serupa dengan pola hati Kristus. Pola hati kan bicara kasih, betul? Kasih dunia ini ada 3. Kasih hawa nafsu, persaudaraan, pertemanan. Kasih Kristus itu agape, kasih yang tulus. Kita harus rubah ini semua kasih dunia ini menjadi serupa dengan Kristus, itu menjadi kasih yang agape. Dan ini harus dipraktikkan di segala area, which is memang susahnya luar biasa, tapi harus dilatih dari sekarang. Justru kita dilatih itu dari hal yang paling kecil dulu. Kita nggak langsung dilatih dengan hal yang kita disalib, enggak. Kita berkorban buat orang lain sampai disalib, enggak sampai situ. Dari hal kecil dulu, dari keluarga kita dulu. Kita memberikan kasih kepada keluarga kita, apakah dengan tulus atau enggak? Itu dulu dari yang paling kecil. Next slide. Nah, sekarang kita belajar penerapannya. Jadi kalau sama saya bukan belajar teori, tapi belajar prakteknya. Penerapan mencerminkan Tuhan. Yang pertama kita belajar kerendahan hati dalam keluarga. Jadi satu hari Tuhan kasih 24 jam, bukan? Betul? 24 jam itu dibagi 3. 8 jam untuk tidur, itu pun ibadah. 8 jam untuk kerja, itu pun ibadah. 8 jam untuk keluarga, itu pun ibadah. Mencerminkan Tuhan itu dalam semua area itu. Jadi saya akan bahas semua area itu. Pertama, belajar kerendahan hati dalam keluarga. Di Efesus 5 ayat 21 dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Rendahkanlah dirimu, jadi itu effort bagian kita ya. Tuhan udah kasih contoh bagaimana dia merendahkan dirinya, sekarang bagian kita. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Dalam keluarga, kerendahan hati terlihat saat suami tidak otoriter, istri tidak keras kepala, anak mau belajar taat. Jadi kalau kita punya anak harus belajar taat. Tapi kalau kita masih punya orang tua juga, kita sendiri pun harus belajar taat. Sama ya? Oke. Jadi mencerminkan Tuhan ini gimana tuh dalam keluarga? Keluarga penuh pengertian, bukan ego, tapi berpusat pada Tuhan. Belajar semuanya berpusat pada Tuhan ketika kita mau benar-benar mencerminkan Tuhan. Bahkan di dalam ibadah ini, kita di Bandung, di Majesty, belajar mengajarin semua jemaat, termasuk saya sendiri, belajar untuk beribadah berpusatnya pada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita latihan setiap di tengah minggu itu kita adakan yang namanya worship night, kingdom worship namanya. Di sini juga ada ya, kalau salah. Ada. Oke. Di Bandung Majesty ada kingdom worship tiap Rabu malam. Kita menyembah Tuhan, tapi berpusatnya pada Tuhan. Jadi kita belajar, jemaat yang belajar menyembah berpusat sama Tuhan itu berarti tidak berpusat pada musik, alat musik, pemusik,
WL singer, bahkan pendeta. Berpusatnya ke Tuhan. Jadi walaupun pemusik ada salah main, WL singer salah nyanyi, itu jangan sampai kepengaruh, karena berpusatnya ke Tuhan, bukan ke manusia. Begitupun sebaliknya, kita nih yang pemain musik, yang WL singer, nggak boleh sampai terpengaruh oleh jemaat. Karena kejadian, kok ini jemaat ada yang saya lihat dari depan, karena di depan kan kelihatan semuanya ya. WL singer setuju ya? Nah, kelihatan semuanya. Kita tahu mana jemaat yang datang ke Tuhan sikapnya gini. Kelihatan semua ya? Setuju ya? Nah. Jangan sampai terpengaruh. Kita melayaninya ke Tuhan. Jangan sampai terpengaruh karena melihat jemaat. Nah, berpusatnya ke Tuhan, bukan ke manusia. Amin. Nah. Jadi ketika kita belajar berpusat sama Tuhan, nggak akan ada yang saling sungguh-sungguh, nggak ada yang saling menuntut. Ini harusnya gini, ini harusnya gini, pendeta harusnya gini, enggak. Karena kalau kita mau saling nuntut, kita juga bisa nuntut. Cuma harusnya begini, cuma harusnya begini, gitu ya. Tapi kan enggak ya, enggak boleh. Tapi kita saling mengajar, saling menasihati dalam kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, belajar kesetiaan dalam pekerjaan dan pelayanan. Nah ini kunci. Firman-Nya di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Saya minta ayat ini dihafalin sekarang semua. Semua hafalin ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Di sini dikatakan apapun. Jadi pelatih, mau di rumah, mau di tempat kerja, apapun yang kita lakukan, mindset motivasi awal harus untuk Tuhan. Saya kerja lembur. Buat apa saya kerja lembur? Kalau alasannya buat istri dan anak, nggak salah, tapi kurang tepat. Perbaiki untuk Tuhan. Oke? Saya sekolah buat apa? Supaya nanti dapat mau kerja gampang. Nggak salah, tapi nggak tepat. Yang tepat adalah untuk Tuhan. Saya berkeluarga, tujuannya apa? Supaya saya nanti tua ada yang nemenin, supaya saya bisa bahagia. Nggak salah, tapi nggak tepat. Yang tepat adalah untuk Tuhan. Tuhan ciptain keluarga, itu media untuk kita berubah menjadi serupa dengan Dia. Karena yang paling bisa merubah kita justru pasangan kita. Yang paling kenal kita itu pasangan kita. Pasangan kita lah yang paling bisa negor kita sampai ke dalamnya, sakitnya di sini gitu ya. Jadi pasti bisa. Tapi di sana kita belajar bagaimana mencerminkan Tuhan ketika kita ditegur, ketika kita dikritik, ketika kita dinasehati. Kita belajar mencerminkan Tuhan juga di situ. Bukan berarti saya sudah berhasil, tidak. Saya juga masih banyak gagal, boleh tanya ke istri saya. Saya juga masih belajar. Tapi makin hari makin harus bertumbuh. Di pekerjaan, tetap setia bekerja walaupun bos gak melihat. Karena
tujuan bekerja untuk Tuhan. Di pelayanan sama, tetap setia walaupun tidak dapat pujian. Contoh dalam pelayanan udah pasti bagian multimedia, bagian belakang layar yang upahnya nggak beda dengan saya khotbah di sini. Sama-sama kok dapat satu talenta. Mencerminkan Tuhannya di mana? Dunia akan melihat kita bukan cari keuntungan pribadi. Ketika dunia melihat itu, berarti kita sudah mencerminkan Tuhan. Kenapa saya mau kerja ini? Karena gajinya gede. Oh, berarti belum. Kenapa mau kerja gini? Karena untuk Tuhan. Walaupun kedengarannya, aduh naif banget. Kok kayak ngawang? Tapi itu yang harus jadi dasar motivasi kita. Kalau enggak, di dalam dunia kerjaan pun gesekannya kan banyak, betul? Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, kita bisa nggak terpengaruh oleh gesekan tersebut. Amin. 3, kita belajar ketekunan mencerminkan Tuhan dalam masalah maupun berkat. Nah, di sini dari dulu saya ajarin ada rumusnya. Dari awal Tuhan tuh mendesain kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi dewasa rohani serupa sama Tuhan. Itu lewat 2 media, yaitu lewat masalah dan lewat berkat. Masalah dan berkat dua-duanya adalah ujian. Dihafalin ya. Saya ulang. 1, 2, 3. Masalah dan berkat dua-duanya adalah ujian. Sekali lagi, masalah dan berkat dua-duanya adalah ujian. Ujian apa? Ujian untuk mencerminkan Tuhan. Dapat masalah, Tuhan ngajarin bagaimana? Jangan fokus sama masalahnya, tapi belajar dari sudut pandang Tuhannya. Tuhan izinkan masalah ini terjadi karena itu kedaulatan Tuhan. Tuhan izinkan. Maksudnya untuk merubah saya yang mana nih? Pola pikir, pola hati, atau pola tindak yang harus berubah. Fokusnya di situ, bukan fokusnya ke masalah. Contoh lagi yang lebih real. Saya dapat masalahnya masalah finansial, masalah keuangan. Kalau dunia ngajarin, solusinya apa? Uang. Betul nggak? Kamu pinjam kemana? Kamu ngutang lah. Betul? Itu cara dunia. Tapi cara Tuhan beda. Kita dikasih diizinkan masalah keuangan, yang Tuhan mau apa? Kita lepas dari mamon. Ayo. Bukan uang solusinya, justru lepasin mamonnya. Benar-benar percaya sama Tuhan bahwa masalah keuangan ini tujuannya itu untuk merubah kita, pola hati kita justru sama Tuhan, nggak fokusnya ke mamon, melepaskan hati kita dari mamon. Saya akan cepat. Yang keempat, kebersihan hati dalam relasi dan komunitas. Ayatnya di Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya. Dan di dalam komunitas jemaat itu belajar untuk tidak iri, tidak bergosip, tidak sakit hati. Kalau di dalam keluarga, berani minta maaf, berani mengampuni. Jadi cerminan Tuhannya, orang melihat hati kita tulus, bukan munafik. Yang berikutnya, belajar kekudusan dalam gaya hidup. Di 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan yang kudus. Dalam keluarga bagaimana prakteknya? Suami istri harus jaga kesetiaan. Anak muda juga harus menjaga waktu pacaran dan medsos dan dari hal-hal yang medis. Jadi mencerminkan Tuhannya bagaimana? Dunia akan melihat kita tidak kompromi sama dosa. Keenam, belajar keberanian dalam bersaksi. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 29 dikatakan,
Di sana ada doa jemaat mula-mula, berikanlah keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Nah, ini harus dipraktekkan dalam pekerjaan. Prakteknya berani berkata jujur meskipun kita dirugikan. Berani bela yang namanya kebenaran. Dalam komunitas juga berani membagikan Injil kepada teman dan tetangga. Siapapun yang Tuhan izinkan ada kenalan baru atau apa, beritakan kebenaran. Nah, cerminan Tuhannya terlihatnya bagaimana? Orang tahu kita anak Tuhan karena sikap berani berdiri untuk kebenaran. Jadi jangan di daerah jauh. 7. Belajar kasih agape dalam semua area kehidupan. Di 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih yang dimaksud adalah kasih agape. Jadi dalam keluarga praktek ini gimana? Kasih bukan hanya kata-kata doang. Kalau cewek kan sebenarnya kan suami say I love you terus. Padahal yang penting bukan itunya. Bukan hanya kata-kata, tapi perhatian yang nyata. Itu yang lebih. Prakteknya lah, jangan cuma ngomong doang percuma. Dalam pekerjaan juga sama, kasih terlihat saat kita peduli, bukan hanya bersaing. Dalam pelayanan juga sama, kasih mendorong kita menolong jiwa-jiwa. Kalau lihat ada yang perlu ditolong, bukan malah jadi risih. Dia berbeda sama kita. Enggak. Di mata Tuhan kita semua sama. Enggak ada yang beda. Terus kenapa kita mau beda-bedain? Jadi cerminan Tuhan terlihat ketika kasih nyata adalah refleksi yang paling kuat dari Yesus. Terakhir, kita belajar keikhlasan mengampuni 70 kali 7 kali. Di Matius 6 ayat 14-15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi dalam keluarga, pekerjaan dan pelayanan, itu adalah tempat kita untuk melatih diri untuk bisa mengampuni serupa dengan Kristus. Di Lukas 22 ayat 34a juga Yesus berkata, ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Biasanya ayat ini ayat pamungkas ya untuk kita bisa mengampuni. Jadi cerminan Tuhannya kelihatan, orang lain bisa melihat karakter Yesus ketika kita bisa mengasihi musuh kita. Amin. Sekarang pertanyaannya, masih ada nggak yang di sini yang belum bisa, ada orang yang belum bisa diampuni? Ada nggak? Tidak ada? Oke, kita praktek. Saya minta semua tundukkan kepala, pejamkan mata. Bayangkan orang yang pernah menyakitimu. Bayangkan sampai nyata orang itu ada di depan kita. Semua, tanpa kecuali semua. Tundukkan kepala, bayangkan orang yang pernah menyakitimu. Sekarang ikuti kata-kata saya. Bapa, pada hari ini hamba kembali melepaskan pengampunan kepada orang ini. Hamba percaya pengampunan yang telah kami terima mengalir menyertainya. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapak. Amin. Oke, konsepnya gini. Kenapa
Kenapa sebenarnya Tuhan kasih standar 70/7 kamu? Karena pada dasarnya kita sudah terlebih dahulu diampuni. Amin. Waktu Yesus disalib, dosa mana yang diampuni? Dosa masa lalu, dosa sekarang, atau dosa nanti? Semuanya. Semua percaya? Yang percaya angkat tangan. Oke, semua percaya. Semuanya ya. Artinya dosa kita sudah terlebih dahulu diampuni. Betul? Kita sudah terima terlebih dahulu pengampunan tersebut. Maka nggak ada yang bilang nggak bisa saya mengampuni orang lain, karena kita sudah terima terlebih dahulu. Kita harus nyalurkan pengampunan tersebut. Begitupun kasih agape. Susah banget kok untuk tulus sama orang lain, apalagi orangnya yang nyakitin kita. Iya, tapi kita sudah terlebih dahulu terima ketulusan agape dari Tuhan. Gak ada alasan. Wajib menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Semoga menjadi berkat.